Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purmanja. Kali ini akan membuat resep kue lobak putih atau bahasa Taiwan atau Hongkongnya lobakko ya. Ini bisa untuk ide jualan ya teman-teman. Bisa kita jual di kantin-kantin sekolahan ataupun di pinggir-pinggir jalan ya. Ini menu sarapan yang mengenyangkan. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita kupas terlebih dahulu lobak putihnya. Dan di sini kulitnya saya sengaja sisihkan ya, karena saya membuat kompos ya untuk menanam sayuran di belakang rumah. Simple seperti ini. Dan di sana kelihatan jamur serta skalopnya sudah merekah ya, sudah lunak. Sambil menunggu, kini kita parut terlebih dahulu lobak putihnya. Kita parut menggunakan parutan seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ada parutan seperti ini, boleh diiris-iris tipis-tipis seperti korek api. Kita parut hingga selesai sama seperti dalam video. Setelah selesai kita parut, kemudian kita cuci, kita bilas hingga bersih supaya langu atau getirnya berkurang ya teman-teman. Lobak putih ini sudah ciri khasnya ya, rasanya agak getir sedikit ya. Tahu getir kan teman-teman? Lanjut, di sini skalopnya sudah merekah, kemudian kita cincang hingga lembut. Jika kita utuhkan panjang-panjang, nanti saat matang kita iris tuh irisannya tidak bisa rapi ya teman-teman. Makanya skalop ini saya cincang halus sedemikian rupa. Selesai skalop, lanjut di sini jamurnya kita cincang juga seperti skalopnya ya teman-teman. Cincang hingga lembut. Pokoknya intinya nanti setelah matang, saat kita potong dan akan kita goreng itu irisannya terlihat rapi sekali. Mudah dan simple ya. Seperti ini. Dan ini saya tambahkan udang kering setelah dicuci ya. Lanjut saya tambahkan di sini ada bawang goreng. Kemudian ada bawang putih. Kita cincang atau kita haluskan. Kemudian lanjut di sini saya menggunakan kurang lebih 500 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung maizena, dan saya tambahkan 500 ml air ya. Kita aduk hingga semua tercampur rata seperti ini. Sangat simpel membuat kue lobak putih ini ya teman-teman. Teman-teman boleh mencobanya di rumah. Bisa untuk ide jualan sarapan untuk anak-anak ataupun orang dewasa ya. Pasti dijamin laris manis. Langkah selanjutnya kemudian kita panaskan wajan. Kemudian kita goreng atau tumis-tumis skalop dan jamur dan udang ebi serta bawang putih ya teman-teman. Kita aduk rata seperti ini hingga harum. Dan ini setelah semua menguning, kemudian saya tambahkan bawang goreng. Aduk-aduk sebentar lagi seperti ini. Ini rasanya harumnya sudah luar biasa ya. Lanjut kemudian kita masukkan lobak parut yang sudah kita cuci bersih tadi. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Apa kabar teman-teman? Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Lanjut di sini tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Aduk kembali hingga semua tercampur rata dan masak sampai
lobak putihnya matang ya teman-teman, atau tanak seperti ini. Setelah lobak matang atau tanak, kemudian kita masukkan adonan tepung beras tadi, dan jangan lupa kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata ya. Ini sangat simpel dan cara membuatnya mudah ya. Aduk-aduk hingga tercampur dan sedikit set ya teman-teman, antara tepung beras dan bahan-bahan yang kita cincang tadi menyatu. Jangan lupa koreksi rasa. Di sini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak wijen, karena ini penambah nikmat atau harum dalam rasa kue lobak ini ya. Aduk beberapa saat saja. Ini dijamin tidak lengket ya. Kita aduk seperti ini, harumnya sudah masya Allah nikmat sekali. Dan ini saya rasa sudah mulai cukup ya, sudah sedikit set. Langkah selanjutnya di sini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Lalu kita masukkan adonannya hingga penuh ya teman-teman. Ratakan. Ini sangat mudah sekali membuat kue lobak ya. Dan dalam resep ini hasilnya itu tidak keras, tidak lembek ya. Ini sedang-sedang saja dan rasanya gurih luar biasa. Lanjut di sini kita kukus, dan ini saya kukus kurang lebih 45 menit hingga 1 jam ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Dan ini alhamdulillah sudah kurang lebih 1 jam, dan biarkan dingin. Tuh, setelah dingin seperti ini, saatnya kita potong-potong ya. Setelah ini hasil akhirnya, bagaimana kita goreng ya teman-teman. Masya Allah, nih harum dan kita mulai memotongnya pas ya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu ya teman-teman. Mantap jiwa. Nanti tinggal kita goreng. Kita potong kurang lebih seperti ini tipisnya. Panaskan sedikit saja minyak dalam teflon, kemudian kita goreng seperti ini ya. Jangan lupa dibalik supaya kuning keemasan. Saatnya kita sajikan. Ini lebih afdol disajikan dengan egg sauce atau sambal udang rebun atau scallop ya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.